Halo Cinephile, kalian pernah bayangin gak sih kok semut dan para koloninya bisa kerja terus ya kayak gak ada capeknya? Sedangkan kita baru aja nyapu kamar udah pengen rebahan gitu, ya kan? Nah, akan tetapi Mufirastis mau nyeritain nih salah satu semut yang justru kerjaannya malah ngeluh mulu. Dia adalah Z, semut pemeran utama yang ada di film Ants tahun 1998 ini. Walaupun Z belum pernah ngerasain macetnya jalanan Jakarta, tapi dia tuh ngerasa hidupnya kayak kosong gitu. Kerjaannya bangun tidur, ngangkatin gula, abis itu tidur lagi. Pokoknya mirip-mirip kerja Rodi gitulah. Sebelum bisa hidup bebas, Z dihadapkan sama banyak banget rintangan nih. Dari mulai cinta segitiga, pemberontakan para semut, sampai perang antar para serangga yang merenggut banyak nyawa, gengs. Sepertinya asik banget nih kalau kita kupas tuntas. Ya udahlah, daripada kalian makin penasaran, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Siapin posisi yang enak dan langsung aja yuk Mufirastis ceritain. Di antara 5 juta koloni semut yang tinggal di bawah tanah, hidup seekor semut bernama Z yang berada di dalam kasta semut pekerja nih. Hari ini Z sedang mengeluh karena selama ia hidup sebagai semut pekerja, Z merasa tidak berguna bagi koloninya. Ia juga merasa lelah, tidak nyaman, dan hidup serba terkekang. Oleh karena itu, ia memiliki mimpi untuk keluar dari koloninya, lalu hidup bebas di suatu tempat antah berantah. Namun di hari ini juga, lagi dan lagi nih, Z kembali dihadapkan dengan rutinitas sehari-harinya yang sangat membosankan, yaitu sebagai semut pekerja penambang batu. Z sudah biasa melakukan pekerjaannya setiap hari karena sedari masih menjadi larva, ia sudah dijadikan semut pekerja. Para semut di sana pun mulai gotong royong bekerja, mengeluarkan seluruh keringatnya untuk membangun kota. Karena kebetulan juga di kota sedang diadakan proyek besar untuk membangun terowongan raksasa. You think too much. Are we feeling good? Hari ini Z bersama sahabat perempuannya yang bernama Azteca ditugaskan sebagai tim penggali terowongan. Oleh karena itu, Mandor memanggil para semut termasuk Z untuk membentuk formasi bola semut raksasa demi melubangi tanah. Crying out loud, try to be happy about it. Sure, you know. Saat berayun, Z tak kuat menahan beban teman-temannya, lalu tanpa sengaja membuat kesalahan dengan menjatuhkan formasi bola itu hingga kacau balau. Workers, they're weak. Selepas melihat kejadian itu, Jenderal Mandible yang merupakan komandan militer para semut lantas marah. Kemudian ia mencap para semut pekerja sangatlah lemah dan lamban dalam bekerja. Sembari mengancam, Jenderal juga memerintahkan mandor semut untuk menyelesaikan proyek terowongan sesuai dengan jadwalnya. Di momen yang sama, Jenderal mendapatkan informasi bahwa pasukan rayap sebentar lagi akan menyerang markas mereka. Jenderal lalu memerintahkan Kolonel Carter yang merupakan asistennya untuk mempersiapkan pasukan militer semut guna melawan pasukan rayap. Sebelum itu, Jenderal segera melaporkan berita ini kepada Ratu Semut. Ratu Semut yang mendengar kabar itu pun keheranan karena koloni rayap tidak mungkin menyerang mereka karena para rayap telah berteman baik dengan koloni semut selama bertahun-tahun. Jenderal kembali menegaskan bahwa menurutnya para koloni rayap nekat menyerang mereka karena ingin mencari tempat baru, membuat sarang, serta sumber makanan. Setelah terhasut, akhirnya sang ratu pun menyetujui rencana jenderal untuk menyerang rayap terlebih dahulu ke sarang mereka. Sesaat sebelum pergi, jenderal dihampiri oleh anak dari sang ratu semut yang bernama Putri Bala. Ternyata Putri Bala telah dijodohkan dengan sang jenderal dan sebentar lagi mereka akan menikah. Tetapi sebenarnya Putri Bala tidak mencintai jenderal karena sikapnya yang sangat sombong. Namun ia tidak bisa menolak, gengs, karena itu adalah syarat dari sang ratu jika Putri Bala ingin meneruskan tahta ibunya. Selepas lelah bekerja seharian, Z bersama seekor semut tentara yang bernama Weaver pergi ke sebuah bar nih untuk melepas penat. Why'd I have to be born a worker? Sembari minum-minum, Z kembali curhat kepada Weaver tentang keresahannya seumur hidup menjadi semut pekerja. Di tengah obrolan, seekor semut tua yang mendengar keluhan Z datang lalu memberitahu bahwa ada sebuah tempat bernama Insectopia yang merupakan surga bagi para serangga. Semut itu memberitahu lokasi Insectopia berada di dekat sebuah gunung batu yang dikelilingi oleh danau.
Namun karena terlalu bersemangat, semut tua itu diamankan oleh karyawan bar karena dikira sudah mabuk berat. Z dan Weaver pun tidak percaya karena menganggap semut tua itu sedang menghayal. Tak lama kemudian, Putri Bala ternyata juga datang ke bar itu untuk mencari hiburan. Z yang lagi bengong tiba-tiba dihampiri oleh Putri Bala yang langsung mengajaknya berdansa. Way, that's completely boring. It's my Saat tengah asyik berdansa, tanpa sengaja Z menyenggol semut tentara. Para semut tentara pun emosi hingga terjadilah perkelahian di antara semut tentara dan semut pekerja karena pengaruh minuman keras. Di tengah keributan, Putri Bala lalu memanggil Z untuk kabur dari bar itu. Z juga baru tahu kalau ternyata gadis yang berdansa dengannya adalah sang putri dari kerajaan. Sebelum berpisah, Z diberikan kecupan oleh Putri Bala yang membuat Z seketika itu juga langsung meleleh. Setelah kejadian itu, hari-hari membosankan yang Z lalui pun mulai berubah penuh kegembiraan. Benih cinta pun mulai tumbuh dan Z begitu kasmaran dengan Putri Bala, pujaan hatinya. Namun suatu ketika Z tidak bertemu lagi dengan Putri Bala saat mengunjungi bar. Di momen yang sama, Z mendapatkan informasi kalau sebentar lagi Ratu dan Putri akan menyambut tentara yang bersiap ke medan pertempuran. Mendengar hal itu, Z mendapatkan ide gila demi bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Malam harinya, ia membangunkan Weaver yang sedang tertidur, lalu meminta Weaver yang akan turun ke medan pertempuran untuk bertukar posisi dengannya. Weaver awalnya ragu, namun ia menyetujui permintaan dari Z karena Z menjanjikan Weaver akan bertemu dengan gadis pekerja yang sudah lama ia taksir. Keesokan harinya saat upacara baris berbaris, Z terlihat begitu bersemangat sembari menyamar sebagai semut tentara. Di atas singgasana terlihat Putri Bala dan sang ratu yang menyambut keberangkatan para semut tentara ke medan pertempuran. Z mencoba memanggil Putri Bala, namun Putri Bala tidak mendengar dan tidak melihat Z di tengah kerumunan. Sialnya, saat Z mencoba untuk kabur dari barisan tentara, ia terhalang oleh banyaknya pasukan. Karena sudah terlanjur kebucinan sama Putri Bala, akhirnya mau gak mau Z pun jadi terpaksa dan rencana gilanya itu malah membawa Z ke medan pertempuran. Di sisi lain, Weaver yang bertukar posisi dengan Z menjadi penambang batu berhasil bertemu dengan gadis pekerja pujaan hatinya. Ternyata gadis yang ditaksir Weaver adalah Azteca, teman kerjanya Z. Pertempuran semut dan rayap pun berakhir imbang tanpa kemenangan di antara kedua serangga. Semua pasukan semut dan rayap tewas, menyisakan Z yang selamat dan sendirian di medan pertempuran. Di markas, jenderal lalu mendapat laporan bahwa ada satu prajurit yang berhasil selamat dari pertempuran itu. Anehnya, jenderal malah keheranan. Kok bisa sih masih ada yang hidup? Pasti ini semut pakai ilmu kebal gitu. Saat dibawa pulang, tiba-tiba saja Z langsung disambut begitu meriah nih oleh semua koloni semut, bak pahlawan perang. Jenderal Mandible lalu membawa Z ke hadapan sang ratu untuk diberikan gelar kehormatan. Namun Ratu Bala yang mengenal Z memberitahu kepada jenderal kalau Z bukanlah semut tentara, melainkan semut pekerja. Jenderal sontak marah mengetahui kalau Z menyamar sebagai tentara perang. Bahkan ia juga tahu kalau Ratu Bala tunangannya telah berselingkuh dengan Z yang merupakan semut pekerja. Jenderal segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Z. Z yang panik mencoba mengancam para tentara dengan menyandera Putri Bala. Tanpa sengaja, Z dan Putri Bala yang terpojok jatuh ke lubang pembuangan, lalu terpental keluar daratan. Mereka berdua pun kabur dari kejaran tentara. Di waktu yang sama juga, ada manusia jahil yang menyerang mereka dengan kaca pembesar. Karena tersesat, Z pun berusaha mencari jalan keluar dengan memanjat sebuah tanaman tinggi. Secara mengejutkan, dari kejauhan, Z melihat daratan megah yang nampak seperti gunung batu.
Seketika itu juga Zi pun teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh semut tua mengenai Insektopia. Harapan dan mimpi Zi untuk bebas pun mulai menjadi kenyataan. Awalnya Putri Bala berniat pulang dan tidak ingin diajak oleh Zi pergi ke tempat itu. Namun di tengah perjalanan Putri Bala bertemu dengan belalang raksasa yang membuatnya lari ketakutan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi bersama Zi. Setibanya di Gunung Batu, Zi dan Putri Bala kemudian menaiki perahu untuk menyeberangi danau. Di markas, sang ratu yang khawatir segera memerintahkan Jenderal Mandible untuk menyelamatkan anaknya, lalu menangkap Zi. Sedangkan di sisi lain, kabar bahwa Zi adalah pahlawan perang yang berasal dari semut pekerja mulai membangkitkan hati para semut pekerja untuk melawan penindasan. Mereka melakukan aksi mogok kerja, bahkan berdemo di hadapan Jenderal Mandible karena keberatan mendengar kabar Zi akan dihukum mati. Namun Jenderal berhasil menghasut para semut pekerja kalau Zi adalah penjahat yang telah mengkhianati mereka. Ditambah lagi Jenderal menjanjikan para semut dengan upah kerja yang besar hingga mereka semua pun kembali bersemangat. Setelah menyeberangi danau, Ratu Bala dan Zi tiba di sebuah tempat yang dipenuhi banyak makanan dan minuman lezat. Di sana Zi dan Ratu Bala juga bertemu dengan sepasang lebah yang berniat membantu mereka menemukan makanan. Namun tiba-tiba saja sebuah spatula melayang ke arah mereka hingga salah satu di antara lebah itu pun tewas. Di waktu yang sama juga sepatu manusia menginjak mereka hingga Putri Bala pun tersangkut permen karet yang terselip di celah sepatu. Zi ingin menyelamatkan Putri Bala, namun sialnya ia malah ikut tersangkut di permen karet itu. Manusia tersebut lalu memungut dan membuang permen karet yang ada di bawah sepatunya ke arah tempat sampah. Di markas ternyata Jenderal Mandible berhasil mengetahui kerjasama antara Weaver dan Zi. Weaver pun ditangkap dan disiksa sembari diinterogasi mengenai lokasi keberadaan Zi. Bahkan Jenderal mengancam akan membunuh Azteca yang merupakan kekasih Weaver. Weaver yang tak ingin pacarnya terbunuh akhirnya memberitahu kalau Zi mungkin pergi ke sebuah tempat yang bernama Insektopia. Setelah dilempar ke area pembuangan sampah, ternyata tidak disangka-sangka tempat itu adalah Insektopia, surga bagi para serangga. Zi dan Putri Bala pun terpukau sekali melihat banyaknya aneka ragam makanan yang berlimpah. Alhasil mereka berdua pun bersenang-senang di sana hingga hubungan cinta mereka semakin dekat. Di sisi lain, ternyata terowongan yang selama ini dibuat oleh semut pekerja adalah rencana Jenderal Mandible sebagai alat pemusnah massal. Karena sebenarnya terowongan yang mereka bangun terletak tepat di bawah sebuah danau. Lalu saat malam hari berbekal informasi dari Weaver, Kolonel Carter yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Zi berhasil menemukannya di Insektopia. Di sana, Kolonel Carter membujuk Putri Bala untuk pulang ke markas. Namun Putri Bala menolak karena ia sudah terlanjur nyaman tinggal di sini. Terlebih lagi Putri Bala juga telah jatuh cinta kepada Zi. Akan tetapi, sialnya Putri Bala dibawa pulang secara paksa oleh Kolonel Carter. Zi yang melihat hal itu pun segera menaiki seekor lebah untuk menyusul Putri Bala kembali ke markas. Sesampainya di markas, Putri Bala pun marah kepada Jenderal Mandible karena telah berlaku semena-mena kepadanya. Ditambah lagi Putri Bala berhasil mengetahui semua rencana jahat dari Jenderal untuk menghancurkan koloni semut pekerja lewat terowongan yang sebenarnya terhubung ke danau. Jenderal lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Putri Bala di sebuah ruangan. Setibanya di markas, Zi mengelabui beberapa penjaga dan berhasil menemui Putri Bala yang sedang dikurung. Putri Bala lalu memberitahu Zi tentang rencana jahat Jenderal untuk memusnahkan koloni semut pekerja. Di sisi lain, Jenderal Mandible mengumpulkan para koloni semut dan juga sang ratu sambil berpidato di hadapan mereka. Of a dream.
Terungkaplah bahwa sebenarnya penyerangan terhadap koloni rayap hanyalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Jenderal Mandible. Semua itu ia lakukan agar pasukan semut yang tidak berguna dapat disingkirkan. Jenderal Mandible lalu memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu keluar dari markas. Mengetahui hal tersebut, Putri Bala pun segera memberitahu ibunya tentang rencana jahat Mandible untuk membantai semut pekerja. Sedangkan Z langsung pergi ke ujung terowongan untuk menyuruh para semut berhenti menggali terowongan. Namun naas, mandor pekerja malah keras kepala dan semuanya telah terlambat. Saat ia menancapkan kapak ke batu, percikan air muncul hingga air bah menerjang mereka semua. Make it. We need more ants. You two better get up. Kondisi makin genting, Z lalu menginisiasi mereka semua untuk membentuk formasi menara semut. Dengan susah payah mereka pun saling menopang tubuh agar dapat keluar ke atas menuju daratan. Sedangkan di atas, Mandible bersama pasukan terpilihnya telah bersiap meninggalkan markas demi membangun koloni baru. Sementara di bawah, Z dan koloni semut yang tengah berjuang akhirnya berhasil menerobos keluar. What are you saying? We are the colony. Setibanya di atas, Z meminta tolong kepada Mandible, tetapi Mandible malah menyuruh anak buahnya mendorong Z ke bawah. Kolonel Carter yang tidak tahan dengan kelakuan kejam Mandible sontak memukul Mandible lalu berniat menolong Z. Secara mengejutkan, Jenderal Mandible kembali bangun lalu menyerang Z hingga mereka berdua pun terjatuh ke dalam lubang. Jenderal Mandible tewas terbentur ke tanah, sedangkan Z tercebur ke dalam air. Akhirnya satu persatu koloni semut pun berhasil naik dan selamat ke atas daratan. Kolonel Carter juga berhasil menyelamatkan Z yang tenggelam, namun kondisi Z sudah tidak sadarkan diri. Putri Bala mencoba memberikan nafas buatannya kepada Z, dan untungnya Z kembali tersadar, gengs. Para koloni semut pun bersorak menyambut Z bak pahlawan yang menyelamatkan nasib mereka semua. There you have it. Z dan Putri Bala akhirnya bersama kembali, bukan hanya sebagai kekasih, melainkan sebagai pasangan raja dan ratu baru yang akan memimpin mereka semua. Probably could get used to this. Sekianlah alur cerita dari film Ants. Dari Z kita bisa belajar, cukup satu semut yang punya nyali, dia bisa loh untuk mengubah nasib. Bukan untuk dirinya aja, tapi mengubah nasib seluruh koloninya. Intinya film ini tuh ngajarin kita untuk berani berubah dari hidup yang gitu-gitu aja, gengs. Ngena banget nih, terutama untuk kita para kaum rebahan. Menurut kamu sendiri gimana sama film ini? Seru nggak? Kalau kalian punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun, boleh banget ya di komen-komen kayak biasa. Terus kesan pesan dan makna yang bisa kita ambil dari film ini, Tuhan gak akan mengubah nasib seseorang, gengs, jika orang itu tidak bertindak untuk mengubah nasibnya sendiri. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.